tar dulu. Tar dulu. Hah? Hah? Tuh, lagi kan? Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Sini. Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya Allah. Ini banyak banget dulu. Assalamualaikum. Pada ngapain itu? Hah? Itu. Ada yang lagi hamil. Kenapa? Hah? Ini mau keluar? Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana nih kita tolong? Kita tolong. Astagfirullahaladzim. Yuk kita panggil bidan aja yuk. Panggil dokter. Yuk cepetan. Astagfirullahaladzim. Tuh bayinya. Keluar bayinya. Itu kepalanya kelihatan. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi. Saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian. Menghibur dalam perjalanan dikir jalan, yang mana setiap perjalanan itu adalah ilmu. Setiap yang apa kita alami adalah guru, ya. Jadi guru di mana saja kita bertemu, apapun itu makhluknya Allah adalah guru buat kita. Maka dari itu, mari kita belajar. Sinau ke semesta ini yang penuh dengan teka-tekinya, penuh dengan perumpamaan atau siloka sanepa. Maka jangan kaget ketika tadi nanti melihat sesuatu yang menurut kalian janggal, ya. Jadi gini ceritanya. Lokasi sebelah sana itu, ya, jadi kurang lebih di seberang kali mungkin lah ya. Jadi ada rumah gubuk yang dihuni oleh kuntilanak yang katanya itu banyak anak-anaknya. Nah, yang menjadi janggal buat kami itu mengapa juga sih tiap hari itu melahirkan, ceritanya seperti itu. Loh, bukannya kuntilanak setan, bukannya makhluk halus, nggak tahu ah. Yang jelas kita hanya mendengar sesuatu yang samar-samar. Maka dari itu kita kaji dan manfaatnya apa. Tonton sampai selesai biar mendapatkan manfaatnya. Ya, jangan baperan. Yuk. Wah, hujan lagi nih ya. Gak apa-apa, kita terima saja, tidak perlu komplain maksudnya. Dengan apapun yang diberikan Tuhan pada kita, inilah
keutuhan yang ada, baik itu panas, baik itu dingin, kita terima saja. Kebanyakan orang tuh selalu komplain, ya. Oh, hujan lagi, seperti contoh tadi, sepertinya contoh tadi ya. Panas lagi, udah kita terima aja. Yuk, kita lanjut lagi untuk perjalanan di jalan, sebagaimana kita dibasahkan oleh semesta, kita basah, dedaunan basah, rumput basah, tanah basah. Nah, mudah-mudahan dengan basahnya semua ini membuat adem batin kita, pikiran kita semuanya, dan kita akan melahirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah-indah, yang selama ini kita angen-angenkan, ya. Oke, yuk. Lalu kita kemana nih lokasinya? Di belakang saya. Nah, jadi ya gini. Jadi dari cerita-cerita yang samar-samar itu ada makhluk aneh, ya makhluk gaib mungkin ya jelas. Kalau kita bilang di Indonesia itu mungkin kuntilanak gitulah ya, yang tiap hari melahirkan, ya. Karena apa? Banyak orang yang membantu kelahirannya si kuntilanak itu, karena sering minta tolong untuk apa tuh dikeluarkan bayinya, melahirkannya dukun bayi gitulah. Tapi ini bukan dukun bayi yang menolongnya, tapi orang biasa untuk melahirkan anak-anaknya gitu. Berarti anaknya udah banyak nih, karena tiap hari melahirkan. Udah, nggak usah terlalu ini, yuk. Nanti dikira halu lagi. Jadi tiap hari melahirkan ini kan serasa janggal ya, mustahil, di luar nalar, gak masuk akal. Ya iya, supaya ini jebakan kalian supaya nonton ya. Tenang aja, gak usah terlalu inilah ya. Yuk, kita santai saja. Tapi kita siapkan mentalnya dulu ya. Kalau nggak siap mental, nanti bisa apa? Bisa gangguan jiwa. Bergejolak, nanti gagal paham lagi ya. Berapa nih? Wah, itu sungai itu? Apa lautan? Kita dulu. Laut ya, sungai tuh. Tuh, deras banget tuh. Keren banget kan? Wah, kita diperlihatkan suasana sungai yang deras ini ya. Jadi, ketika hujan ini, debitnya semakin naik, debit airnya ya. Tuh. Semakin tinggi, jadi semakin tinggi debitnya. Sebagaimana rezeki kita ya akan semakin dinaikkan debitnya, semakin deras juga ketika kita mengiyakan, ketika kita mau. Tapi kadang-kadang kita memblokirnya dengan anggapan nggak mungkin lah. Nah itulah, makanya izinkan saja, izinkan supaya mengalir deras sehingga apa? Debit rezekinya semakin besar. Itu loh. Yuk, lewat mana nih? Ke sana gitu. Situ yuk. Cek dulu. Wah, kan? Sudah apa, Bu? Nggih, monggo nggih, piyambakan. Nggih, monggo. Waduh kan debitnya ini apa? Airnya semakin deras nih. Dari sana itu mungkin di sana hujan besar di pegunungan sana mungkin sehingga sampai sini airnya besar sekali. Inilah yang dinamakan debit air lebih besar, debit rezeki pun lebih besar, ya. Oke. Bang Bu, mau kecemplung. Bangga. Tadi bukan. Maksudnya tadi takutnya yang katanya yang tiap hari melahirkan bukan itu orangnya. Jangan. Dari sini yuk. Yuk sini. Yuk. Sini. Aduh. Yuk sini. Yuk sebelah sana mungkin yuk, tenang aja. Masih jauh gak sih? Apa ini nih? Shh. Tar dulu. Tar dulu. Hah?
Tuh, lagi kan? Banyak banget. Astagfirullahaladzim. Ini rumah orang bukan? Astagfirullahaladzim. Apa mungkin ini dimaksud ini ya? Aduh, tapi kayak biasa-biasa saja deh. Assalamualaikum. Punten. Nih, berantakan banget nih rumahnya. Gini, kalau itu memang kuntilanak, kayaknya nggak mungkin deh. Ini orang biasa kayak deh, yuk. Punten. Nih, kayak warung. Assalamualaikum. Ih, sini. Itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Ya Allah. Ini banyak banget dulu. Assalamualaikum. Pada ngapain itu? Hah? Itu. Ada yang lagi hamil. Tuh. Apakah ini dimaksud mungkin orang yang melahirkan itu tuh? Yang katanya itu tiap hari melahirkan. Apakah ini anak-anaknya gitu? Astagfirullahaladzim. Punten. Hih. Maaf. Assalamualaikum. Punten semuanya. Hih. Hih. Iya, maaf. Anak perlu apa? Gini. Gini sebenarnya gini. Perkenalkan dulu, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya, jadi gini, saya kepengen tahu saja. Katanya di sini ada yang tiap hari melahirkan gitu maksudnya. Barangkali membutuhkan bantuan kami gitu maksudnya. Insya Allah kami bersedia. Bantu apa? Iya, semampu kami. Kalau misalkan nanti memungkinkan bisa dibawa ke rumah sakit saja atau ke bidan gitu maksudnya. Iya. Ya duduk urusan rumah sakit. Hah? Urusan gaib. Urusan gaib. Urusan gaib maksudnya gimana? Ini manusia bukan? Iya anak kabeh. Oh, anaknya semuanya. Anaknya kiai. Astagfirullah. Oh, itu bapaknya. Ini semuanya. Nah, anaknya. Dan tadi yang keluar siapa tadi yang keluar? Banyak itu. Anaknya juga. Iya anak-anaknya kabeh. Oh, anak-anaknya kabeh. Berarti tadi ini semua anak-anaknya. Tadi dulu. Astagfirullah. Boleh hanya mendekat, Mbak? Mbak, maaf. Kau pengen tahu. Cuma pengen tahu aja, maaf. Iya. Gini. Maaf sebentar ya. Kan kemarin kan katanya minta tolong terus sama manusia, maksudnya sama orang-orang sini katanya melahirkan, tiap hari melahirkan. Maksudnya minta tolong untuk dibantu mengeluarkan gitu maksudnya. Jadi kami itu penasaran gitu maksudnya. Nah, so ini maaf. Ini benar mau melahirkan ini? Lah, petangnya gede. Iya. Astagfirullahaladzim, ini udah berapa bulan ini? Maaf. Ini anak juga. Astagfirullahaladzim. 27 bulan. 7 bulan. Astagfirullahaladzim. Ini semuanya anaknya ini. Ini anak juga ini anaknya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ini gede. Barpe. Gede banget ini ya. Aduh, maaf sekali nih. Ini bapaknya itu yang ini. Iya. Maaf dulu nih ya. Jadi kami mohon maaf sekali bila kami mengganggu. Betul-betul kami tidak ingin menyakiti kalian, bukan juga untuk mengganggu. Cuma pengen tahu saja. Karena orang-orang itu bercerita itu masih janggal, masih samar-samar. Sehingga kami tidak begitu percaya dengan omongan orang. Tapi ternyata sekarang hanya percaya melihat sendiri nih maksudnya. Ini kok tempatnya kayak di warung orang atau gimana ini? Emang maaf, Bah. Ya maaf. Tempat ini kene. Supaya langkah wong ngerti. Langkah wong ngerti. Wong pada wedi. Iya. Tapi ada dulu. Ini kayak orang biasa tapi loh. Tapi katanya setan. Maaf, Mbak, ini jenengan siapanya? Maaf. Ini Kami tua. kami tuh sepuhnya.
Sesepuh, maaf dulu. Astaga. Ini udah mau melahirkan gitu? Atau gini aja, lebih baik kita bawa aja ke bidan atau ke dokter gitu, ke rumah sakit aja biar aman gitu. Ora bisa. Ora bisa. Urusannya beda. Serem deh, gimana nih? Kudu lahir nang kene. Kudu lahir nang kene. Astagfirullahaladzim, tar dulu. Oh, gini aja. Kita jangan terbawa oleh arus ini dulu. Kita masuki lebih dalam lagi supaya paham sebenarnya bagaimana. Karena mungkin bisa jadi ini arus yang belum betul. Kita cari arus yang betul dulu. Kita lebih tenang lagi untuk bisa menyatukan dimensinya. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba untuk memasuki dimensi beliau tadi supaya kita tidak tersesat ya. Kadang-kadang ada omongan-omongan yang membuat kita tidak tepat. Baik, kita dulu. Terus ini Mbah, ngapunten sekali, ngapunten. Mungkin ada yang perlu kami petik di balik semua ini, Mbah, mohon maaf. Iya, jadi mengapa juga tidak semua orang bisa melihat ini. Ternyata alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan jenengan ini. Iya. Maksudnya bejo gimana, Mbah? Maaf, Mbah. Iya. Nggih. Ini sih maksudnya ini. Oh. Berarti ini luar biasa ini, teman-teman. Maaf ya, bagi sebentar nih, Mbah. Jadi gini. Katanya orang yang melihat ini adalah orang-orang yang beruntung katanya ya. Termasuk kita ini alhamdulillah langsung disambut ya, beruntung sekali. Yang katanya yang beruntung itu adalah melihat ketika di sini dan melahirkan. Ini untuk pengeling-eling kita, ini semuanya juga yang dilihat ini adalah untuk pengingat kita yang kepengin banyak rezekinya katanya ya. Jadi gini, ada erang-erang dari beliau, nanti kita dengarkan dulu bagaimana sebenarnya, Mbah. Baik, Mbah, supaya kami tidak salah mengucapkannya bagaimana, Mbah, nanti, Mbah. Nggih. Oh. Nih, teman-teman. Katanya nih ya. Ketika kita bisa melahirkan pikiran yang positif, yang optimis, maka akan melahirkan juga sesuatu yang baik. Artinya berpikir positif dalam kerezekian, jangan selalu berisulu, jangan selalu mengeluh ya. Karena kalau kita mengeluh sama hanya berpikir negatif, maka akan melahirkan sesuatu yang negatif juga. Kita terlalu terjebak mikirin utang, maka utangnya akan semakin banyak. Maka kata beliau tadi, ini untuk pengeling-eling kita ya, bahwa kita harus melahirkan sesuatu yang baik. Berpikir yang baik maka akan melahirkan sesuatu yang baik. Contohnya kita melahirkan positif, berkelimpahan, uangnya banyak, pasti akan melahirkan sesuatu yang sama sesuai apa yang kita pikirkan, seperti itu lebihnya. Baik, Mbah, berarti ini semua hanya sebuah simbolis buat kita, Mbah. Iya, nggih, Mbah. Kenapa? Ini mau keluar? Iya. Astagfirullahaladzim. Gimana nih kita tolong? Kita tolong. Astagfirullahaladzim. Yuk kita panggil bidan aja yuk. Panggil dokter. Yuk cepetan. Astagfirullahaladzim. Tuh bayinya. Keluar bayinya. Itu kepalanya kelihatan. Astagfirullahaladzim. Pak? Bilangnya serombongan kan? Kak dulu. Apakah takut gitu makanya dipanggilin dokter gitu? Aduh, gak sempat kita panggil bidan. Makanya kita mau panggil bidan atau panggil itu maksudnya. Udah pulang aja yuk. Lewat mana nih?
Ih, di sini, Mana? sini. Aduh, Banyak yang ini ya. di sini. Luar biasa, sahabat semuanya. Ternyata luar biasa dari sebuah perumpamaan, sebuah bahasa erang-erang, bahasa Siloka, Sanepa yang dijabarkan yang kita alami tadi, ternyata mengandung makna buat kita, buat mengkaji diri kita masing-masing. Apa gitu? Jadi gini, kita ketika selalu memancarkan rasa optimis, rasa percaya diri, yakin, maka akan melahirkan sesuatu yang baik sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita pesimis, selalu berpikiran buruk, selalu drisulo, mengeluh, dan sejenisnya itu, maka akan melahirkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita angan-angankan. Untuk itu, yuk kita selalu optimis, percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan buat kita, bahwa kita sudah berkelimpahan, kita sudah berkecukupan semuanya. Oke? Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham apa yang kami maksud, dan kalian pasti akan menjadi orang yang sukses, orang yang makmur jibar-jibur. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian tahu persis dan makmur jibar-jibur dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.